Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa setelah pertandingan ada konferensi pers. Manchester United menang 2-0 menghadapi PAOK. Ini merupakan kemenangan Manchester United pertama di kompetisi Eropa musim ini ya, di mana di 3 pertandingan awal Manchester United meraih hasil seri. Nah, berbicara di depan media ya, ada beberapa poin yang disampaikan dan seperti biasa gue ambil dari manunited.com. Di babak kedua lebih baik, itu yang dikatakan oleh Ruud van Nistelrooy. Ya ini cukup jelek di babak pertama dan itu saya jujur ya, di babak kedua lebih baik lagi. Itu jelas. Secara posisi kita tidak bagus secara keseluruhan di babak pertama. Kita meninggalkan posisi kita dan kita juga banyak mendapatkan posisi lainnya yang telah kita atur. Ini adalah posisi 4-4-2 mereka, di mana ada 4 pemain tengah yang melawan kita dan ada 4 pemain tengah kita ya menghadapi 2 pemain tengah dari mereka. Jadi ini memberikan mereka sebenarnya masalah. Kita sering sekali out of position atau tidak berada pada posisi kita dan kita tidak bisa memainkan pertandingan kita. Kita lebih baik di babak kedua, kita menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak 2 gol. Oke, langsung sebelum gua ke komentar selanjutnya, mungkin gua komentar selanjutnya dulu ya, baru nanti akan gua tanggapi. Amat membuat perbedaan. Dia membuat sebuah perbedaan untuk kita hari ini karena gol-golnya, tapi dia juga sangat tajam. Saya pikir di babak pertama dia sedikit dari pemain Manchester United yang bisa bermain di levelnya. Artinya di babak pertama ini banyak pemain Manchester United sebenarnya dinilai tidak tampil bagus, tapi Amat termasuk yang tampil lumayan. Gol pertamanya adalah gol yang bagus dan assist yang bagus juga dari Bruno Fernandes. Kita menyukainya ya ketika kita berada di ruangan-ruangan terbuka di mana Bruno Fernandes bisa menempatkan bola di antara kiper dan juga di antara pemain belakang mereka. Dan Anda bisa melihat ada 3 pemain yang bergerak. Ini merupakan hal yang kita kerjakan ya, artinya kita latih banyak di awal musim. Mereka selalu berbahaya di area-area untuk bisa menerima crossing dan kita membutuhkan hal ini. Amat membuat golnya sendiri ya untuk gol kedua. Christian Eriksen mencoba sebenarnya untuk mengumpan kepada Amat. Lalu dia datang dari dalam dan dari kiri, lalu dia mencetak gol di tiang jauh yang sangat excellent, sangat sempurna ya. Dia memenangkan duelnya sendiri dan mengambil tendangan untuk golnya dan itu merupakan gol yang bagus. Lalu disinggung juga bagaimana kita meninggalkan posisi dan itu tidak membantu tim karena tadi disinggung oleh Ruud van Nistelrooy bagaimana pemain Manchester United ini banyak yang out of position ya kan. Saya mengatakan saya mengatakan ini kepada seluruh tim. Kalau kita tetap menjaga posisi-posisi tersebut ya, posisi nomor 10 itu adalah Amat hari ini dari sisi kanan dengan Noussair Mazraoui yang naik tinggi dan Bruno bisa bermain di sisi yang lainnya dan 2 pemain bisa bermain dengan ruangan ini. Kalau kita bisa mendapatkan pemain 6 mereka ya dan melakukannya dari sisi mereka dan kita bisa mendapatkan segalanya untuk bermain dan kita bisa menemukan Rasmus Højlund dengan lari yang dilakukannya. Ini merupakan penyerangan pertama yang bagus di pertandingan di mana kita bisa menemukan dia di belakang tekanan. Passing ini sering sekali terlalu pendek untuk Rasmus Højlund ketika dia melakukan lari. Dan ini sebenarnya hal yang ingin kita lakukan ya, artinya melakukan bola-bola ruangan untuk Rasmus Højlund ini bisa berlari. Tapi kita meninggalkan posisi kita terlalu banyak lagi-lagi. Dan ini tidak membantu tim.
tidak hanya Bruno tapi banyak pemain lain. Di babak kedua kita lebih banyak tetap berada pada posisi kita dan menemukan satu dan yang lainnya lebih mudah. Dan ini menuju kepada ancaman yang lebih banyak. Lalu ada disinggung penambahan pemain ya kepada skuad Manchester United atau tim Manchester United saat ini. Saya berpikir Victor Lindelof dan juga Jonny Evans bermain dengan bagus ya sebagai center back, dan Ahmad juga mendapatkan pertandingan yang sangat luar biasa. Ya menurut gue tadi dari awal pertandingan memang ada rotasi sedikit yang dilakukan oleh Ruud van Nistelrooy ya, dengan memainkan Victor Lindelof, Jonny Evans, serta Amad Diallo. Tapi secara keseluruhan 3 pemain itu justru tampil bagus. Duet center back Lindelof dan juga Jonny Evans tampil solid di lini belakang, dan Amad Diallo menjadi pembeda di pertandingan tadi. Oke, 1 tahun semenjak kita mendapatkan kemenangan di Eropa yang terakhir. Secara keseluruhan saya mengatakan kepada para pemain sebelum pertandingan kalau ini adalah 1 tahun yang lalu semenjak Manchester United menang di Eropa di Old Trafford. Kita melihat hal tersebut dan kita tidak bisa percaya ya kalau itu terjadi. Dan para pemain sangat termotivasi untuk bisa memberikan kemenangan di Old Trafford di Eropa. Dan akhirnya kita mendapatkan perubahan tersebut dan kita membalikkan keadaan, kita membangun dan berubah. Ini merupakan periode yang besar untuk klub. Dan pertandingan terakhir di hari Ahad, artinya untuk Ruud van Nistelrooy sebagai interim coach, untuk saya ini sangat penting untuk bisa mendapatkan hasil. Saya akan senang dengan penampilan yang para pemain lakukan. Itu merupakan sedikit yang saya bisa lakukan untuk membantu dan saya sangat menikmatinya. Tapi di hari Ahad ini merupakan sesuatu yang lain, jadi saya sangat fokus untuk melakukannya. Dan saya tidak berpikir apa yang akan terjadi selanjutnya. Akan ada waktu untuk melakukannya, tapi saat ini saya menikmati berada di tim ini. Bagaimana ada koneksi antara para pemain ini sangat bagus dengan bagaimana mereka ini melakukan respon terkait dengan hal tersebut. Dan ini sangat luar biasa untuk membagi momentum-momentum ini, momen-momen ini ya di atas lapangan secara bersama-sama. Ini merupakan hal yang sangat indah dan saya sangat happy dengan hal-hal yang berhasil ini. Ya, di pertandingan tadi Ruud van Nistelrooy menyinggung bagaimana di babak pertama memang Manchester United tidak tampil bagus. Ternyata dari analisa Ruud van Nistelrooy dari sisi sistem ya, bagaimana banyak pemain Manchester United tidak berada pada posisi yang seharusnya mereka berada, jadi out of position, dan itu yang membuat akhirnya tidak maksimal. Tapi kalau gue lihat juga bagaimana banyak sekali umpan yang tidak sampai ya, tadi Ruud van Nistelrooy juga mengatakan demikian, dan ini tidak membantu situasi tim. Tapi di babak kedua nampaknya mereka lebih disiplin, sehingga akhirnya Manchester United juga lebih banyak menghasilkan peluang, dan Amad Diallo yang menjadi pembeda. Gol pertama menurut gue prosesnya bagus, gol kedua kerja kerasnya menurut gue bagus ya dari Amad Diallo, dan semoga ini bisa menjadi inspirasi serta contoh untuk pemain-pemain yang lain. Dan tadi memang disinggung juga oleh Ruud van Nistelrooy bahwa memang Amad ini menjadi pembeda di pertandingan tadi. Di sisi lain, ya 3 pemain yang menjadi rotasi ini bermain secara bagus. Di sisi lain juga gua happy ya, Mason Mount sudah bisa bermain lagi. Artinya secara kebugaran dia sudah siap. Semoga dia bisa lebih tahan nih secara fisik, artinya tidak gampang cedera untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini merupakan kemenangan pertama setelah setahun berkompetisi di Eropa. Ini memang catatan yang luar biasa bagi Manchester United ya. Dan ya apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Ruud van Nistelrooy masih menjadi tanda tanya. Cuman Ruud van Nistelrooy mengatakan bahwa dia fokus ke pertandingan nanti di hari Ahad. Dia juga sangat menikmati setiap momentum yang ada ya bersama dengan tim ini, dan dia belum berpikir tentang masa depan, tapi dia berkata memang akan ada waktu untuk berpikir ataupun ya mungkin melihat ya akan kemana selanjutnya Ruud van Nistelrooy. Pendapat lainnya, bagaimana Ruud van Nistelrooy juga memberikan pendapat terkait dengan Amad Diallo. Dia mengatakan kalau Amad Diallo ini menjadi pembeda kepada kita dengan gol-golnya. Dia sangat tajam. Saya pikir di babak pertama dia merupakan
sedikit pemain yang bisa bermain di level yang bagus. Tadi sudah disinggung sebenarnya ya hal negatif terkait dengan Amad Diallo adalah dia harus digantikan karena ada gangguan ya. Ruud van Nistelrooy mengatakan sekarang sedang dicek ya. Saya berharap ini bukan cedera yang besar tentu saja karena dia bermain dengan sangat bagus. Tentu saja saya harus melihatnya lagi, saya harus menggantinya juga ya, tapi kita harus melihat apa yang menjadi cederanya. Tentu saja saya berharap dia akan tersedia di hari Ahad, tapi kita harus wait and see. Kita harus melihat dan juga menunggu ya. Semoga Amad Diallo bisa dimainkan ya di hari Ahad karena terlihat dia bisa menjadi pembeda, dia memiliki kepercayaan diri. Gua berharap dia tidak ada cedera yang parah ya, karena dengan macetnya nih lini serang dari Manchester United, utamanya kemampuan mencetak gol, tapi Amad Diallo tadi menunjukkan bahwa dia bisa menjadi solusi itu, dan ini dibutuhkan oleh Manchester United di pertandingan selanjutnya menghadapi Leicester. Kurang lebih seperti itu membahas terkait dengan konferensi pers Ruud van Nistelrooy, hasil kemenangan pertama setelah setahun tanpa kemenangan di Eropa untuk Manchester United. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.